Barengan sama Cici Priscila. Malam hari ini pas banget Jumat menuju weekend gitu ya. Aku pengen ajakin kamu nih Akademia Jogja untuk kita bisa ngobrol lebih banyak mengenai informasi-informasi yang penting begitu ya untuk kita ketahui bersama gitu. Nah, malam hari ini Cici sudah terhubung via line telepon nih dengan narasumber kita yang luar biasa. Karena malam hari ini kita akan ngomongin mengenai peduli anak kanker di Yogyakarta. Nah, ini menarik untuk kita telaah bersama gitu ya Akademia Jogja. Mungkin langsung saja aku perkenalkan dulu. Malam hari ini ada siapakah di line telepon? Yang pertama ada Ibu Saliana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia YKAI. Selamat malam Ibu Sali. Malam Mbak Cici. Luar biasa. Aduh, semangat sekali suaranya. Ibu sehat Ibu? Terima kasih, sehat. Oke, baik. Nah, yang kedua narasumber kita juga sudah tersambung di line telepon. Ada Dr. Bambang Ardianto, ini dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat malam Dr. Ari. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ini malam hari ini pas banget gitu ya, kita on air bersama di Suaragama FM. Walaupun tidak secara fisik kita bertemu gitu ya dengan Ibu Sali dan Dr. Ari, tapi semoga apa yang kita bicarakan bersama gitu bisa jadi informasi juga buat Akademia Jogja yang mendengarkan begitu ya. Oke, Dr. Ari, nanti saya juga mau nanya lebih banyak nih ya mengenai seperti apa layanan fasilitasnya yang ada di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya ke Bu Sali dulu nih. Nah, ini sebagai Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia YKAI gitu ya. Nah, iya betul Mbak. Oke, Ibu Sali, saya pengen tahu dulu nih, mungkin bisa diceritakan singkat YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia, karena sebenarnya kalau saya pribadi, saya sudah cukup sering mendengar gitu, cuman secara lebih jelasnya lagi, ini sebenarnya Yayasan Kanker Anak Indonesia ini terbentuknya bagaimana dan sebenarnya apa begitu kegiatannya? Silakan Ibu Sali. Ya, terima kasih Mbak Cici. Selamat malam buat Jogja. Senang sekali saya bisa on air walaupun sekarang ada di Jakarta. Mungkin kegiatan yayasan dimulai dari 2004. Waktu itu saya dan teman-teman memberikan kepedulian kepada anak-anak. Jadi dimulai dari pelayanan, bagaimana kita bisa membantu sedikit dari apa yang kita kumpulkan setiap bulannya. Kemudian berkembang sampai akhir 2009. Kita belajar banyak bagaimana bisa memberikan pelayanan lebih. Dan untuk anak-anak yang khusus dengan kanker, saya waktu itu dan bersama juga teman-teman memutuskan untuk bisa fokus kepada anak-anak dengan kanker, karena tentunya pengobatan yang begitu panjang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar dan biaya juga. Jadi akhirnya kita diberikan kesempatan untuk bisa memulai kegiatan ini. Waktu itu 2010 nama kami Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Sampai kemudian akhirnya 2018 karena memang fokus kepada anak-anak dengan kanker, untuk itu kita diberikan kesempatan juga untuk merubah dan memakai nama YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia, sampai dengan hari ini. Itu sejarahnya Mbak Cici. Oke, baik Ibu Sali. Ya. Ini menarik kalau kita telusuri lebih lanjut begitu ya. Saya tadi sangat penasaran begitu. Tadi Ibu sempat bilang, oke, ini dari awal kita tergerak, lalu akhirnya benar-benar jadi sebesar ini begitu, jadi YKAI gitu. Nah, saya pengen tahu nih visi misi dan juga yang penting saya penasaran nih program-programnya dari YKAI ini apa sih Ibu Sali? Karena memang kita melayani dan khusus fokus kepada anak-anak, tentunya kita juga mau bahwa anak-anak itu sehat. Jadi apa yang kita bantu itu perwujudan dari apa yang kita bisa lakukan untuk bisa memberikan senyum anak sehat Indonesia. Dan kemudian misinya berkembang melalui YKAI. Kita bisa meningkatkan edukasi masyarakat terhadap anak-anak dengan kanker di Indonesia, bekerja sama dengan para dokter dan para tenaga kesehatan yang memang fokus bekerja sama untuk
edukasi kepada masyarakat mengenai anak-anak dengan kanker, dan juga kepada yayasan-yayasan yang lainnya yang kita juga bisa bergandengan tangan. Kemudian kepedulian masyarakat yang kita tingkatkan, karena memang peran kepedulian masyarakat itu penting ya untuk kita bisa membantu anak-anak dengan kanker, khususnya dari keluarga prasejahtera. Selain memberikan bantuan, pengobatan, dukungan parental support bagi anak-anak dengan kanker, kita juga memberikan kesempatan untuk kita bisa bergandengan tangan, menjalin kerjasama dengan lembaga atau individu yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan YKAI. Karena memang tujuan kita adalah untuk membantu mereka, anak-anak yang membutuhkan, dan khususnya buat anak-anak dengan kanker. Gitu, Mbak Cici. Baik. Berarti YKAI ini apakah ada mungkin kerjasama dengan rumah sakit begitu, Ibu? Ya, betul. Memang sejak awal YKAI, waktu masih nama sebelum YKAI, kita dibantu awalnya oleh Dr. Fajar Subroto dan Dr. Haridini Intan. Kami bekerja sama dan belajar terus untuk bisa meningkatkan kerjasama yang baik dengan juga RSAB Harapan Kita, dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Kramat 128, dan kemudian di Lampung Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk, dan Rumah Sakit Siloam di Karawaci untuk BPJS kelas 3. Dan bersyukur kepada Tuhan kita bisa menjalin kerjasama bersama dengan RSUP Dr. Sarjito di Jogja. Luar biasa. Berarti di Jogja sudah ada kerjasamanya gitu ya. Wah, luar biasa. Ikut senang Ibu mendengarnya nih. Terima kasih. Oke. Nah, kalau kita ngomongin mengenai 2021 sekarang Ibu Sali, ini kita tahu bersama kita di masa pandemi, ini sudah 1 tahun lebih begitu ya. Saya rasa pasti pandemi ini kan dampaknya ke semua lini begitu. Nah, kalau untuk YKAI sendiri ini di masa pandemi ini, apakah ada hambatan-hambatan gitu untuk menjalankan program-programnya selama pandemi ini, Ibu? Iya, karena peraturan juga dari rumah sakit ya, untuk waktu kunjungan yang ditiadakan, keterbatasan kita juga untuk bisa melakukan pelayanan lebih lagi, terutama buat kegiatan pendampingan kepada pasien. Dan juga kita menjembatani untuk para donatur untuk bisa berkunjung melihat keadaan anak-anak di tiap-tiap rumah sakit. Itu sangat terganggu ya dengan keadaan pandemi ini. Tapi tetap walaupun donatur tidak bisa berjumpa secara fisik, secara pribadi juga, mereka juga dengan setia bisa memberikan bantuan walaupun pandemi. Kita juga bisa tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan bantuan seperti yang sekarang ini sedang dibutuhkan. Jadi memang kegiatan di rumah sakit atau mungkin jadwal kegiatan belajar anak-anak atau hiburan yang biasa kita lakukan itu terhenti. Yang biasa ada di ruang bermain di rumah sakit, sekarang pembelajarannya berbeda ya, dari jaringan komputer, internet, dan jaringan pembelajaran sistem daring jadinya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena memang banyak volunteer, banyak donatur yang tetap mau memberikan kesempatan untuk bisa membantu adik-adik, anak-anak yang sedang berobat. Dan yang paling menyedihkan ya memang kegiatan hiburan ya, kita biasa pergi sama anak-anak kan, dengan mengajak anak-anak yang dilakukan oleh donatur. Biasanya kita pergi makan siang, nonton bioskop, ke tempat permainan, itu udah nggak bisa kita lakukan. Jadi ya memang kita juga bisa ngomong ke anak-anak bahwa sabar ya, nanti tunggu pandemi ya, karena kan mereka juga kepengen pergi, kepengen jalan-jalan juga. Benar. Aduh, iya sih. Ini saya Bu Sali yang mendengarkan aja gitu ya. Rasanya kayak jadi kayak ketampar sendiri, Bu. Kita yang sudah dewasa, saya yang udah dewasa tuh ya. Rasanya kalau mau keluar tuh suka ngeluh, nggak bisa keluar. Padahal kan istilahnya saya masih diberikan kesehatan sama Tuhan gitu kan. Padahal ada adik-adik kita juga seperti yang dikatakan
dikatakan Bu Sali gitu ya, yang di rumah sakit dan sedang sakit juga, mereka juga pasti mengalami mengalami rasa bosan yang sama gitu, bahkan mungkin lebih berlipat kali gitu ya dibandingkan kita, dibandingkan misalnya saya gitu kan. Iya. Wah, ini cukup nampar kita juga sih. Oke, baik. Bu Sali, saya masih akan ngobrol banyak gitu ya sama Ibu Sali, dan juga nanti aku juga bakal ngobrol sama Dokter Ari nih, Hakrimia Jogi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata Yayasan Kanker Anak Indonesia ini bekerja sama dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, nanti akan lebih banyak nanya juga sama Dokter Ari nih ya, seperti apa tuh keadaannya, jumlah anak penderita kanker dan lain sebagainya di RSUP Dr. Sarjito. Abis ini Hakrimia Jogja kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Kalau kau mau nanya gitu ya, mumpung sekarang Cici bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa, kau bisa ikutan gabung di 0811 250 1017. Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life, masih di Sunset Drive Hakrimia Jogja, yang mana malam hari ini Cici nggak sendiri ya. Aku sudah terhubung dengan narasumber kita, dua narasumber yang luar biasa, karena malam hari ini Cici akan ngomongin mengenai peduli kanker anak atau peduli anak dengan kanker di Yogyakarta. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Sali begitu, selaku Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia YKAI, yang ternyata ya luar biasanya sudah bekerja sama di Jogja ini dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, pas banget Cici juga sudah terhubung begitu dengan Dr. Bambang Ardianto, atau mungkin saya sapa Dr. Ari gitu ya, biar lebih dekat gitu ya Dok ya. Oke, Dr. Ari, ini tadi disebutkan Ibu Sali gitu, RSUP Sarjito sudah bekerja sama dengan YKAI. Nah, ini bagaimana bisa kerjasamanya berjalan begitu, Dokter? Boleh dijelaskan buat kita? Mungkin kalau kami ditanya bagaimana YKAI selama ini menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Sarjito, mungkin Bu Sali yang lebih bisa menjawab, karena kerjasama antara YKAI dengan Sarjito sudah berlangsung dari tahun 2004. Dan pada waktu itu tahun 2004 saya belum lahir. Saya masih sekolah. Iya. Mungkin Bu Sali yang lebih bisa silakan Ibu Sali menjelaskan bagaimana sejarahnya. Cuma dari kami, dari sub layanan hematologi onkologi anak Rumah Sakit Sarjito, kami sangat welcome terhadap yayasan kanker yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kami, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan survival dan kualitas hidup anak-anak dengan kanker di Jogja pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kami sangat welcome kepada yayasan kanker, termasuk salah satu di antaranya adalah YKAI. Oke, baik. Nah, kalau ini saya tadi penasaran Dok, mengenai jumlah sekarang ini gitu ya, jumlah anak penderita kanker yang dirawat di RSUP Dr. Sarjito itu memang ada berapa, Dok? Kalau jumlah pasien kanker anak yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Sarjito, kalau kita kumpulkan data periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020, dalam kurun waktu 1 tahun itu, ada sekitar 1.000 sampai 2.000 pasien. Tetapi tapi itu terdiri dari pasien lama dan pasien baru. Pasien baru, kasus baru kanker anak yang kita terima di Rumah Sakit Sarjito ini berkisar antara 200 sampai 300 pasien. Pasien baru yang merasakan. Oke, jumlahnya cukup besar gitu ya, Dok. Ini saya penasaran, kanker anak itu anak usia berapa sampai berapa sih, Dok? Kalau definisi yang kita gunakan di Rumah Sakit Sarjito, definisi anak ini adalah mulai usia 0 hari sampai 18 tahun. Oke. Baik. Nah, kalau kanker gitu, kalau kita mendengar kanker ini kan kita udah tahu, waduh ini penyakit berat gitu, penyakit ganas begitu. Tapi kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, kanker apa yang paling banyak dirawat di Rumah Sakit Sarjito ini, Dok? Kalau kanker anak yang paling banyak kita terima di Sarjito ini adalah ALL atau leukemia limfoblastik akut. Dan tidak hanya di Sarjito, keadaan bahwa ALL sebagai jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada anak juga dijumpai di rumah sakit lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi memang kita seragam untuk hal ini.
Oke. Dengan tadi gitu angka kanker anak yang besar gitu ya. Kalau saya tadi mendengar, waduh ini banyak sekali ternyata. Kalau tingkat kesembuhan atau angka kesembuhan kanker pada anak gitu di Rumah Sakit Sarjito ini seperti apa, Dok? Kalau kesembuhan kanker anak di Rumah Sakit Sarjito untuk ALL sendiri ini menunjukkan hasil yang cukup bagus, yaitu di antara 60-80% 5-year survival rate-nya, jadi dalam 5 tahun. Jumlah pasien yang bertahan hidup dalam keadaan sembuh tanpa penyakit ini ada sekitar 60-80%. Itu 5 tahun setelah dia mulai pengobatan. Tetapi kalau kita, itu untuk ALL ya. Tapi kalau untuk kanker anak secara keseluruhan, kita masih di bawah standar dari WHO. Di kita kalau untuk tumor padat katakanlah seperti itu, dan AML atau leukemia mieloblastik akut, untuk survival rate-nya ini masih di bawah 20%. Padahal visi dari WHO ini adalah bahwa pada tahun 2030 nanti survival rate untuk anak-anak dengan kanker ini diharapkan mencapai 60%. Jadi kita masih sepertiga target WHO, dan kita masih punya waktu sekitar 9 tahun untuk mengejar target itu. Waduh, kita harus dukung bersama nih Akademia Jogja ya. Semoga targetnya 60% tadi bisa benar-benar sesuai begitu ya, benar-benar bisa dicapai begitu. Nah, kalau ngomongin tentang kendala nih, Dok, sekarang kendala apa sih yang dihadapi oleh dokter begitu ya, atau dialami oleh rumah sakit gitu dalam mengobati pasien kanker anak ini, kendalanya biasanya di mananya, Dok? Kendala yang kita hadapi ini memang cukup banyak, cukup beragam. Jadi kendala ini bisa berasal dari sisi rumah sakit, bisa berasal dari sisi pasien. Kalau dari sisi pasien sendiri, selama ini kita menerima pasien-pasien kanker itu sudah dalam keadaan yang stadium lanjut. Sehingga kalau sudah stadium lanjut, tentu saja apa yang bisa kita kejar dari pengobatan, entah nih dengan kemoterapi, entah dengan radioterapi atau bedahan, itu harapannya kurang begitu bagus apabila dibandingkan dengan apabila pasien ini datang pada stadium-stadium awal. Di saat itu yang menyebabkan kenapa survival rate kita ini cukup rendah, salah satunya adalah infeksi. Jadi musuh kita pada tata laksana kanker anak ini adalah infeksi. Kalau kita telusuri penyebab kematian anak-anak dengan kanker di Sarjito ini sebagian besar adalah karena infeksi. Jadi di sini kita sebisa mungkin bagaimana menekan angka kejadian infeksi yang terjadi pada anak-anak dengan kanker. Kemudian kalau dari sisi rumah sakit, dan kita menghadapi beberapa kelangkaan obat yang terkutip saat ini. Ada beberapa obat yang tidak tersedia di rumah sakit saat ini, misalnya 6-MP atau 6-hexapropurin yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dengan ALL. Kita juga menghadapi kelangkaan untuk obat actinomycin untuk pasien-pasien dengan radiomiosarkoma atau tumor ganas yang berasal dari otot. Seperti itu. Oke, baik. Oke, kita akan ngobrol lebih lanjut nih, dokter. Nanti kita mau break sebentar nih ya. Saya masih mau nanya lebih banyak ke Dokter Ari begitu. Akademia Jogja, kita akan break sebentar. Nanti kita balik lagi habis yang satu ini. So, jangan kemana-mana ya. Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life. Masih di Sunset Dive barengan sama Cici Priscilla. Malam hari ini kita masih ngobrol gitu ya bersama dengan Ibu Sali dan juga Dokter Ari mengenai peduli kanker anak di Yogyakarta bersama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia YKAI. Nah, tadi terakhir udah ngobrol barengan sama Dokter Ari begitu ya, Dok ya. Ini mengenai keadaannya bagaimana nih di Rumah Sakit Sarjito. Pas banget ada yang bertanya juga via WhatsApp kita di Suara Gama FM untuk Dokter Ari. Saya bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Ini dari Frida di Jalan Magelang, mau nanya untuk Dokter Ari. Ada nggak sih perbedaan mengenai penyebaran kanker anak di anak dan juga dewasa? Ataukah mungkin bisa lebih cepat yang mana? Karena kan banyak juga nih saya dengar kasus anak yang masih balita tetapi meninggal karena kanker. Nah, apakah mungkin ada perbedaannya nih, Dok, mungkin untuk anak dan dewasa kalau kanker ini, Dokter Ari, silakan. Oke, terima kasih Mbak Cici. Selamat malam Bu Frida. Ya. Memang pertanyaan yang cukup bagus dan cukup sulit untuk dijawab. Seperti ujian. Ini harusnya mungkin Frida konsultasi langsung sama dokter berarti ya. Oke, silakan. Jadi begini
gini, memang kanker ini bisa menyerang semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga golongan manula. Masing-masing jenis kanker ini memiliki karakteristik tersendiri dalam hal usia predileksi. Usia predileksi itu artinya pada usia anak jenis kanker yang paling banyak muncul adalah jenis A, kemudian pada usia remaja jenis B, nanti pada usia dewasa muda jenis D, dan sebagainya. Jadi masing-masing usia ini memiliki jenis kanker yang kemungkinan besar muncul pada kelompok usia tersebut. Misalnya kelompok usia anak 0-18 tahun yang paling banyak dijumpai memang leukemia. Nanti dan pada usia 0-18 tahun ini hampir jarang sekali kita menemukan kanker-kanker yang hanya dijumpai pada kelompok dewasa, misalnya kanker paru atau kanker kulit atau kanker usus. Tapi kanker paru, kanker kulit, kanker usus ini banyak kita jumpai pada kelompok-kelompok usia tua. Dan meskipun sama-sama leukemia, ALL antara anak dengan dewasa, ini tabiatnya pun berbeda. ALL pada anak usia 1-10 tahun ini memiliki harapan hidup yang paling baik dibandingkan dengan kelompok usia di bawah 1 tahun atau kelompok usia di atas 10-18 tahun. Dan kalau kejadian ALL pada orang dewasa, ini harapan hidupnya pun juga lebih rendah daripada harapan hidup ALL pada usia lebih muda. Seperti itu. Jadi masing-masing kanker ini punya tabiat yang berbeda untuk kelompok usia yang berbeda. Baik. Ya. Oke. Itu untuk Frida, semoga tadi menjawab gitu ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan untuk Ibu Sali, Bu. Ini mayoritas pertanyaan gitu yang masuk ke WhatsApp-nya Suara Gama FM malam hari ini bertanya mengenai apakah bisa nih kita yang mendengarkan sekarang ikut berdonasi ke YKAI gitu. Kalau bisa, caranya bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan, Ibu Sali? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Cara berdonasi dengan mengunjungi Instagram Kanker Anak Indonesia atau Facebook Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami memiliki rekening 2 bank, BCA dan BRI, atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi dengan program 100.000 per bulan kita bisa ikut memberikan bantuan untuk pengobatan anak-anak yang sedang berobat. Oke. Ada program tadi 100.000 per bulan, Ibu? Iya, betul. 100.000 rupiah aja per bulan? Betul, Mbak Cici. Ya ampun, itu cuman istilahnya nih ya, kalau kita nih Akademinya Jogja itu 2 cup kopi gitu yang kita minum. Begitu ya Bu Sari ya? Betul. Tapi ini dengan 100.000 per bulan gitu kita bisa membantu adik-adik kita gitu ya yang terkena kanker begitu. Oke, sekali lagi berarti bisa ke Instagramnya @kankeranakIndonesia, betul ya Bu Sali ya? Betul. @kankeranakIndonesia. Ya. Dan Facebook Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, di situ sudah ada nomor banknya begitu ya? Iya, atau betul. Kalau misalnya mungkin mau bertanya lebih lanjut mengenai mungkin donasinya dan sistemnya lain sebagainya, bisa ke mana Ibu Sali? Bisa kedua-duanya. Di situ ada nomor telepon dan bisa memberikan pesan di Instagram dan di Facebook. Oke, nanti berarti ada miminnya nih, ada adminnya yang akan nanti bisa menjelaskan begitu ya. Oke, baiklah. Terakhir nih Ibu Sali, mungkin saya mau menanyakan ke Ibu Sali mengenai harapannya Ibu Sali gitu untuk YKAI sendiri dan juga untuk anak-anak dengan kanker di Indonesia. Seperti apa Ibu, silakan. Ya, harapan semua pengurus Yayasan Kanker Anak Indonesia, kita selain bisa memberikan bantuan yang maksimal buat anak-anak dan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bisa bergandengan tangan dan bersatu untuk bisa menjalankan visi misi yang sedang kita lakukan saat ini. Dan khususnya juga saya bersyukur bisa menjalin kerjasama dengan Yogyakarta dan juga masyarakat, Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan malam ini. Kita berkolaborasi, kita mau sama-sama memikirkan seperti yang tadi jumlah beberapa anak yang diinfokan oleh Dr. Ari bahwa begitu banyak anak-anak yang memerlukan, dan ayo sama-sama yuk kita bantu mereka
Dan YKI bersyukur juga melalui Ibu Satya Indrarini, pengurus YKI yang ada di Yogyakarta, sehingga kita bisa meluaskan, memperluas lagi apa yang bisa kita lakukan selain dari mewujudkan dari harapan-harapan kami sebagai pengurus. Oke, baiklah Ibu Sally, terima kasih. Semangat terus Terima untuk kasih, Ibu Mbak. Sally dan juga tim ya. Semoga kita yang mendengarkan, Akademia Jogja yang mendengarkan nih bisa langsung buka sekali lagi Instagramnya di @kanker_anak_indonesia atau Facebooknya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Di situ ada nomor rekeningnya, atau kalau misalnya kamu pengen bertanya lebih lanjut sistemnya bagaimana untuk berdonasi, bisa langsung message saja ke adminnya, begitu nanti akan dijelaskan lebih lanjut, begitu ya Ibu Sally ya. Iya Mbak Cici. Oke, baik. Sekarang saya ke Dokter Ari, Dok. Boleh Dok untuk menutup gitu talk show kita malam hari ini. Dokter, saya pengen tahu harapan dokter nih mengenai penanganan atau pengobatan anak-anak dengan kanker di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Cici. Kalau harapan kami sebagai dokter yang berkecimpung di bidang hematologi onkologi anak, kami mengharapkan visi dan misi dari WHO pada tahun 2030 itu tercapai, di mana survival rate pada tahun 2030 ini mencapai lebih dari 60%. Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari pasien dan masyarakat sekitar untuk tidak menganggap kanker ini sebagai suatu stigma, yang terkadang stigma ini menghalangi pasien untuk datang ke rumah sakit untuk melakukan early screening, sehingga harapannya penegakan diagnosis dan tata laksana awal tidak terlambat. Di samping itu kami juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sally tadi, bahwa kita harus bergandengan tangan antara kami dari rumah sakit dengan pihak pasien dan keluarganya, dengan pemerintah dan dari Yayasan Kanker untuk mencapai visi dan misi tersebut. Oke, baiklah. Baik, Dokter Ari. Semoga benar-benar targetnya tadi tercapai begitu ya. Kita masih sepertiga dari target gitu. Ya. Kita berdoa bersama ini. Aku rasa juga kerjasama dari semua pihak begitu ya. Dari para tenaga ahli, dari dokter begitu ya, rumah sakit, mungkin juga pemerintah daerah, kita masyarakat, dan juga dari pihak-pihak seperti Yayasan Kanker Anak Indonesia ini yang sangat memudahkan kita untuk bisa berdonasi, untuk bisa membantu adik-adik gitu, adik-adik online kita. Adik-adik jarak jauh kita, untuk mereka bisa lebih semangat lagi gitu ya. Begitu ya Ibu Sally dan juga Dokter Ari. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka gitu, tapi semoga ini bisa menjadi informasi untuk Akademia Jogja yang mendengarkan, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan begitu ya. Nanti kalau saya berharapnya sih ya, nanti ini pandemi Covid segera selesai, nanti kita bisa ketemu lagi tatap muka, nanti main-main langsung ke studionya Suara Gama FM begitu ya. Betul. Oke. Baiklah. Baik, Ibu Sally terima kasih, Dokter Ari terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Sally, Mbak Cici. Oke, Akademia Jogja itu tadi dia, kita udah ngobrol banyak begitu ya mengenai peduli kanker anak di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sekali lagi kalau bisa cek di Instagramnya Kanker Anak Indonesia atau di Facebooknya Yayasan Kanker Anak Indonesia.